Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min nasta'in wa la umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi online ini tanpa ada aral suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita alami sekarang ini, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenalkanlah nama saya Noris Anikotul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 201190434 dari kelas PIIM semester 4 ingin mempresentasikan salah satu materi bimbingan dan konseling yang berjudul tentang teknik-teknik dasar dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah pengertian teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah macam-macam teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling. Poin yang pertama adalah pengertian teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling. Teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling itu disebut dengan keterampilan konseling, strategi konseling, serta teknik-teknik bimbingan dan konseling. Pengertian dari teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang dilakukan konselor dalam bimbingan dan konseling untuk membantu klien dalam mengembangkan potensinya serta mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya yang sesuai dengan norma agama, sosial, dan masyarakat. Sedangkan teknik-teknik dasar konseling dalam Islam adalah suatu aktivitas yang hidup dan mengharapkan lahirnya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang sangat didambakan oleh konselor maupun konseli, yang pastinya perubahan-perubahan tersebut tidak merusak pada tatanan ajaran agama Islam. Nah, lanjut kepada poin yang kedua tentang teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling. Teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling itu ada banyak yang diajarkan kepada mahasiswa maupun calon konselor, tetapi di sini saya akan membahas 17 teknik-teknik dasar bimbingan dan konseling. Teknik dasar bimbingan dan konseling yang pertama adalah teknik attending. Attending atau yang dikenal dengan menghampiri klien. Pada teknik ini konselor harus bisa memposisikan dirinya sebagai teman dari seorang konseli ataupun teman dari klien tersebut dengan menjaga sikap seperti tatapan mata, melakukan anggukan kepala jika konselor setuju atau menanggapi curahan ataupun pendapat-pendapat para konseli maupun klien, serta duduk dengan cara yang tidak berjauhan dan dengan diiringi oleh sikap yang ramah, senyum, serta tidak membuat klien itu merasa takut ataupun bagaimana. Tetapi di situ konselor harus bisa menjadi teman akrab seorang klien tersebut ataupun konseli tersebut. Yang kedua adalah empati. Empati itu adalah di mana konselor itu bisa memahami maupun merasakan tentang perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien ataupun konseli. Empati dibagi menjadi 2, yaitu empati primer atau primary empati, di mana konselor hanya paham tentang masalah-masalah ataupun tentang perasaan-perasaan konseli.
ataupun klien. Yang kedua adalah empati tingkat tinggi atau advanced accurate empathy. Di sini selain memahami dari permasalahan-permasalahan klien ataupun konselor juga dituntut untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konseli ataupun klien tersebut. Yang ketiga adalah refleksi, di mana pada refleksi ini konselor harus bisa memahami klien ataupun memahami perasaan-perasaan klien dengan sebaik-baiknya. Refleksi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah refleksi feelings atau merefleksi perasaan. Jadi dalam refleksi feeling ini konselor harus bisa merefleksi perasaan yang dirasakan oleh kliennya. Yang kedua adalah refleksi meanings. Yang ketiga adalah summative reflection atau refleksi sumatif. Yang keempat adalah eksplorasi, di mana pada teknik ini konselor harus bisa melaksanakan eksplorasi perasaan terhadap kliennya maupun konselinya. Dalam eksplorasi perasaan, konselor harus dapat bisa memahami ataupun menyimpulkan tentang perasaan-perasaan yang dihadapi oleh klien tersebut. Eksplorasi itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada eksplorasi perasaan, eksplorasi pengalaman, serta eksplorasi pikiran. Yang selanjutnya adalah menangkap pesan utama atau paraphrasing. Nah, pada teknik ini seorang konselor harus bisa menangkap pesan utama atau menyimpulkan tentang keluhan-keluhan para klien ataupun keluhan-keluhan para konseli. Jadi maksudnya itu menyimpulkan sementara atau memberikan gambaran inti dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien ataupun yang dimaksud oleh klien. Yang selanjutnya adalah pertanyaan terbuka. Nah, pada pertanyaan terbuka ini, konselor mengajukan pertanyaan kepada konseli ataupun kepada klien terkait tentang permasalahan-permasalahan konseli tersebut ataupun klien tersebut. Jadi di sini ketika konselor mengajukan suatu pertanyaan, konseli ataupun klien bebas menjawab pertanyaan tersebut dengan panjang lebar kali tinggi ataupun dengan pemikirannya sendiri tanpa ada batasan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan tertutup. Nah, pada pertanyaan tertutup ini adalah kebalikan dari pertanyaan terbuka. Di mana pada pertanyaan tertutup ini seorang konselor memberikan pertanyaan kepada konseli, tetapi jawabannya itu tidak bisa meluas kemana-mana atau tidak bisa melebar kemana-mana seperti dengan pertanyaan terbuka. Pada pertanyaan tertutup ini cukup jawaban klien hanya pada jawaban iya ataupun tidak. Itu yang dinamakan dengan pertanyaan tertutup. Nah, yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah teknik untuk mengulasi pikiran. Nah, pada teknik ini seorang konselor harus mempunyai wawasan yang luas, di mana pada teknik interpretasi ini konselor memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan-permasalahan klien yang nyata. Seperti contoh, apabila seorang klien lebih memilih untuk berhenti dari pendidikan kemudian memilih bekerja, maka konselor harus bisa menjadi penasihat terbaik baginya dengan mengembangkan pendapat-pendapat ataupun fakta aktual dari sebab dan akibat suatu pendapat yang dipilih oleh klien tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dorongan minimal. Pada dorongan minimal ini, ketika konselor belum menemukan titik temu dari suatu permasalahan tersebut ataupun dari tujuan dilakukannya
bimbingan konseling antara konselor maupun klien, maka seorang konselor bisa menggunakan teknik dorongan minimal dengan memberikan pendapat. Lalu setelah itu bagaimana? Intinya pada dorongan minimal ini diupayakan agar klien ataupun konseli tidak berhenti pada penjelasan yang mana penjelasan tersebut masih belum bisa dipahami oleh konselor. Yang selanjutnya adalah mengarahkan, di mana pada teknik mengarahkan ini konselor melakukan atau membimbing klien mengarahkan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, seperti yang dijelaskan dalam makalah kelompok 12 itu, seperti dengan melakukan bermain peran, dimana ketika konseli ataupun klien itu mempunyai masalah seperti dibentak-bentak orang tua. Nah, di sini konselor berperan untuk menanyai atau memberikan pertanyaan kepada klien tentang bagaimanakah sikap atau bagaimanakah tingkah orang tua Anda ketika orang tua Anda memarahi Anda. Mungkin bisa dicontohkan seperti begini. Yang selanjutnya adalah menyimpulkan sementara. Nah, menyimpulkan sementara ini di mana konselor menyimpulkan beberapa inti dari semua permasalahan klien yang diulas oleh konselor, ataupun yang permasalahan klien yang diungkapkan konselor. Di sini menyimpulkan sementara sama dengan menarik kesimpulan sementara dari penjelasan klien, sehingga konselor atau sehingga klien bisa mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Yang selanjutnya adalah memimpin. Nah, dalam teknik ini memimpin bisa digunakan konselor ketika mengawali bimbingan dan konseling antara konselor dengan klien. Kemudian memimpin juga bisa dilakukan konselor untuk membicarakan topik atau permasalahan lanjutan atau permasalahan lainnya kepada klien, sehingga klien itu tidak terlalu terfokus pada masalah pertama, padahal klien tersebut memiliki 5 masalah. Maka dari itu konselor memiliki tugas atau teknik memimpin untuk membimbing klien, menuntunnya menceritakan permasalahan lanjutannya. Yang selanjutnya adalah konfrontasi atau gerak tubuh. Nah, pada teknik konfrontasi ini konselor bisa menyimpulkan dari permasalahan klien melalui gerak tubuh ataupun mimik wajah ataupun bagaimana. Yang penting pada teknik konfrontasi ini intinya konselor bisa memahami keadaan klien itu melewati gerak tubuh ataupun mimik wajah, seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak dosen dengan salah satu anggota kelompok 12 yang mempraktekkan tentang memilih teknik konfrontasi atau gerak tubuh. Nah, contohnya saya akan memberikan contoh lagi. Contohnya itu ketika konselor mengajukan pertanyaan kepada konseli, apakah Anda mampu belajar dengan bekerja, sedangkan pada usia anak SD belajar sambil bekerja itu mempengaruhi kegiatan belajar mereka. Kemudian anak SD tersebut menjawab dengan pedenya, "Iya, saya mampu," tetapi gerakan tubuhnya ataupun tatapan matanya itu bisa diidentifikasi bahwa anak SD tersebut tidak mampu belajar sambil bekerja. Seperti contoh, matanya itu menjadi hitam atau gerakan tubuhnya itu lemas. Itu merupakan teknik atau
eh, cara konselor menyimpulkan atau menilai dari keadaan kliennya menggunakan teknik konfrontasi atau menggunakan gerak tubuh. Yang selanjutnya adalah diam. Nah, pada teknik ini konselor diam agar kliennya itu bisa berpikir ataupun memberi inisiatif kepada klien untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada, ataupun untuk diamnya konselor itu bisa memikirkan tentang solusi ataupun menganalisis permasalahan-permasalahan dari klien tersebut. Selanjutnya adalah mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan konselor untuk menghidupkan suasana ketika klien terasa kurang semangat untuk berbicara. Nah, pada teknik inisiatif ini, ketika konselor melihat klien tersebut kurang bersemangat, kurang inisiatif dalam melakukan bimbingan dan konseling atau dalam mendiskusikan atau dalam mengungkapkan permasalahannya, maka teknik mengambil inisiatif ini bisa dilakukan oleh konselor. Kemudian memberi nasihat. Nah, memberi nasihat ini dilakukan ketika seorang konseli ataupun seorang klien sudah tidak punya ide ataupun tidak punya pandangan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta mengenai bagaimana jalan keluar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dengan ini konselor bisa memberi nasihat. Sedangkan memberi nasihat itu dibedakan menjadi 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama, nasihat langsung atau direct advice. Yang kedua adalah nasihat persuasif atau persuasive advice. Yang ketiga adalah nasihat alternatif atau alternative advice. Nah, yang terakhir adalah pemberian informasi. Pada teknik ini konselor pada teknik ini konselor bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diketahuinya. Pemberian informasi ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.